Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Evoni, pada seri akuntansi manajemen. Topik kita kali ini adalah flexible budgeting. Learning objektif kita yang pertama adalah untuk memahami bagaimana static budget dan bagaimana varians terkait dengan static budget tersebut. Yang kedua, kita akan melihat konsep dari flexible budget itu sendiri dan mempelajari bagaimana untuk membangun flexible budget tersebut. Kemudian kita akan mencoba menghitung dan melakukan analisis atas varian dari flexible budget dan revenue. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana standard costing ya, dan bagaimana standar cost tersebut sering digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis varian. Di bagian berikutnya kita juga akan menghitung price variance dan efisiensi variance. Terakhir kita akan melihat bagaimana pentingnya analisis variance ini bagi manajer. Terlebih dahulu mari kita lihat istilah-istilah utama yang akan kita gunakan pada pertemuan tentang flexible budget ini. Yang pertama adalah mengenai variance. Variance adalah perbedaan antara hasil aktual dengan kinerja yang diharapkan yang dibangun pada awal periode. Kemudian kita melihat juga tentang konsep management by exception. Management by exception maksudnya adalah bahwa kita fokus pada area-area yang tidak memenuhi harapan yang di-set sejak awal periode. Apa penyebabnya, kemudian kondisinya seperti apa, sehingga bisa dicarikan jalan bagaimana melakukan perbaikan ke depan. Kemudian static budget, ya. Static budget adalah budget yang dibuat ya berdasarkan rencana atau tingkat output yang direncanakan. Ya, yang direncanakan pada awal periode. Ya, sementara static budget variance adalah perbedaan antara hasil aktual ya pada akhir periode dibandingkan dengan static budget yang dibuat di awal periode. Jadi kalau di awal periode kita merencanakan menghasilkan 1000 unit produk, nah pada akhir periode katakanlah ternyata kita bisa menghasilkan 1200 unit produk, maka kita membandingkan kinerja untuk kondisi 1200 unit dengan kinerja untuk kondisi 1000 unit. Nah, dari varians itu sendiri kita juga bisa melihat kondisi yang namanya favorable variance atau unfavorable variance. Kondisi favorable adalah kondisi di mana efek varian tersebut adalah lebih besar, berefek meningkatkan income atau laba kita. Jadi misalnya untuk pendapatan, kalau direncanakan pendapatan adalah 5 miliar, ternyata pendapatan di akhir periode aktualnya adalah 5,5 miliar, berarti terjadi kondisi favorable di mana income kita lebih besar daripada pendapatan. Karena kalau revenue lebih besar akan berefek meningkatnya income, dan sebaliknya ya, kalau revenue lebih rendah daripada yang diharapkan atau yang direncanakan di awal, berarti kondisinya adalah unfavorable karena efeknya terhadap income adalah menurunkan income. Tentunya berkebalikan dengan kondisi untuk biaya ya. Nah, mari sekarang kita lihat mengenai static budget ya. Static budget seperti disampaikan tadi adalah kita membuat budget berdasarkan tingkat output yang direncanakan pada awal periode. Jadi kalau output yang direncanakan ini adalah inilah yang kita sebut dengan static budget. Jadi kalau tadi contoh kita merencanakan membuat 1000 unit ya. Nah, inilah yang disebut dengan static budget. Kita membuat budget untuk pendapatan, budget biaya labor, biaya material, biaya overhead didasarkan pada kalau kita berproduksi pada tingkat output 1000 unit. Ya. Nah, evaluasi kinerja akan sulit kita lakukan kalau kita membandingkan aktivitas aktual dengan kondisi yang kita rencanakan. Seperti tadi dalam contoh kita merencanakan membuat 1000 unit.
ternyata hasil yang kita dapatkan adalah 1.200 unit. Nah, biaya-biaya untuk 1.200 unit tentunya akan lebih besar daripada 1.000 unit. Ya, tapi apakah kemudian biaya itu favorable dalam artian lebih efisien katakanlah, atau kita bisa mendapatkan harga lebih murah dari yang direncanakan, itu tidak terdeteksi. Ya, jadi kita membandingkan biaya, misalnya biaya labor untuk menghasilkan 1.200 unit kita bandingkan dengan biaya labor untuk menghasilkan 1.000 unit. Tentu saja kemungkinan besar biaya labornya akan lebih tinggi karena unit yang dihasilkan lebih besar daripada yang menjadi dasar penghitungan kita. Tapi apakah labor kita bekerja lebih efisien? Misalnya jam kerjanya lebih pendek gitu ya, atau lebih produktif mereka, atau mungkin rate-nya lebih tinggi atau lebih rendah, ini tidak bisa kita analisis. Artinya kita melakukan pembandingan yang bukan apple to apple ya, sehingga ini akan sulit kita jadikan sebagai dasar untuk analisis apakah kita sudah menghasilkan secara lebih efisien atau tidak. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya flexible budget. Dengan flexible budget kita menghitung budget baik pendapatan maupun biaya ya, berdasarkan actual output. Jadi berdasarkan 1.200 unit. Tapi dengan penghitungan dan rate yang dibuat secara standar sejak dari awal. Nanti kita akan lihat lebih detail pada slide yang berikutnya. Nah, sekarang mari kita lihat dulu flexible budget. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa pada flexible budget kita menghitung pendapatan dan biaya didasarkan pada tingkat output aktual. Nah, dengan rate yang dipakai adalah rate yang sama dengan static budget. Jadi harga jual sama, biaya variabel per unit sama, biaya fix ya masih pada relevan range, masih pada range yang sama dengan range-nya static budget. Jadi dasar penghitungan rate-nya yang kita pakai adalah rate yang sama dengan static budget, tapi dengan kuantitas yang aktual. Ya, berarti flexible budget bisa kita siapkan di akhir periode. Tapi bisa juga sebenarnya budget dibuat di awal periode ya dengan hypothetical budget. Ya, jadi kita membuat perkiraan. Jadi misalnya kita memperkirakan akan memproduksi 1.000 unit. Maka kita buat budget ya, hypothetical budget. Bagaimana kalau produksinya 1.100? Bagaimana kalau produksinya 1.200? Bagaimana kalau produksinya 900, 800 dan seterusnya. Jadi kita menyiapkan beberapa tingkat output tertentu. Walaupun kita tetap punya mana yang menjadi static budget kita. Ya, jadi kalau misalnya tadi kita static budget kita adalah 1.000, kita juga menyiapkan anggaran untuk tingkat output 1.200 katakanlah. Nah, pada akhir periode kita membandingkan hasil aktual dengan kondisi budget dengan tingkat output 1.200, bukan yang tingkat output 1.000. Nah, dari situ baru nanti kita bisa menghasilkan analisis varians yang lebih baik. Nanti kita akan lihat contohnya pada slide-slide berikutnya. Kita lihat dulu contoh yang pertama untuk static budget. Kita lihat variansnya. Misalkan tadi kita contoh berikut ini ya, kita merencanakan produksinya ya, penjualannya adalah 500 unit. Ya, hasil aktual adalah 550 unit. Ya, kita lihat bahwa revenue ini terjadi variance yang favorable ya. Jadi di sini revenue lebih besar daripada static budget. Ya, terdapat 5.500 favorable condition. Ya. Kemudian untuk biaya, kalau kita lihat biaya wages and gasoline dan asuransi ya, ini biayanya unfavorable, artinya lebih besar daripada yang direncanakan ya.
Kemudian juga kita lihat di sini untuk kondisi biaya equipment, depresiasi, maintenance, ini biayanya adalah favorable. Nah, mari kita lihat. Kalau biaya wages dan salaries ini unfavorable, ya, lebih tinggi biayanya 3.500 untuk wages, gaji, ya, daripada kalau kita memproduksi pada tingkat 500. Tapi apakah dengan seperti ini lalu kita bisa menunjukkan bahwa karyawan kita bekerjanya tidak efisien? Belum tentu, karena hasil angka 20.000 ini didasarkan pada produksi 500, sementara hasil aktual itu adalah dengan unfavorable 3.500 itu adalah pada kondisi hasilnya, outputnya adalah 550. Jadi bisa jadi karyawan bekerja tetap produktif, bahkan mungkin lebih produktif, tapi tidak terlihat di sini apakah ini disebab terdapat unfavorable dalam artian menjadi tidak efisien atau hanya karena perbedaan unit, begitu. Ya, demikian juga dengan yang favorable. Apakah berarti si manajer mengerjakan pekerjaannya dengan lebih baik? Belum tentu, karena penghematan di sini belum terlihat terjadinya karena apa, ya, sehingga bisa kita katakan bahwa melakukan analisis varians untuk static budget ini tidak menghasilkan suatu analisis yang baik. Ya, nah yang harus kita lakukan adalah kita membuat juga budget seandainya produksi kita sama dengan produksi aktual. Ya, jadi kalau kita lihat di sini unit yang dihasilkan, ya, yang diproduksi dan yang dijual ini sama-sama 550. Ya, nah kita lihat di sini bahwa pendapatan, ya, ini lebih tinggi sebesar 1.750. Ya, nah kita lihat di sini bahwa terdapat peningkatan sebesar 1.750. Nah, ini sudah bisa kita lihat bahwa memang betul-betul terjadi suatu kondisi yang favorable. Jumlah yang terjual sama, tetapi pendapatannya lebih banyak. Ya, berarti di sini bisa jadi karena harganya naik atau ya kemungkinan besar sih karena harganya naik, ya. Kemudian dari sisi wages and salaries, kita lihat di sini wages and salaries ini unfavorable sebesar 2.000. Nah, terlihat di sini bahwa memang terjadi ketidakefisienan. Tidak efisien ini bisa dalam artian rate-nya yang meningkat, bisa juga dalam artian jam kerjanya yang meningkat lebih besar daripada yang seharusnya terjadi. Atau dengan kata lain, karyawan tidak terlalu seproduktif yang diharapkan. Ya, gasoline dan supply juga unfavorable 150, ya. Nah, ini juga terdapat kondisi unfavorable. Berarti ada sedikit banyaknya pemborosan di sini. Ya, kemudian juga equipment, ya, maintenance, kemudian utility juga terjadi kondisi favorable, ya, dan juga untuk asuransi terjadi kondisi unfavorable. Nah, tapi kita lihat angkanya tidak lagi sebesar yang tadi, ya, dengan static budget. Nah, perbedaan revenue untuk flexible budget inilah yang disebut dengan revenue variance. Jadi kita menghitung variance untuk pendapatan, ya, untuk tingkat produksi atau tingkat output yang sama. Sementara untuk biaya ini kita istilahkan dengan spending variance. Jadi kita menghitung variance untuk biaya-biaya yang ada, wages, ya, gaji dan upah, utility, biaya pemeliharaan dan seterusnya. Jadi total spending budget, spending variance adalah 1.950. Ya, inilah yang tingkat awal dari variance, ya. Kita menilai keseluruhan. Jadi berapa beda biaya, berapa beda pendapatan. Berikutnya nanti kita akan melihat analisis variance untuk yang lebih detail. Ya, jadi kalau perbedaan actual revenue dengan flexible budget revenue ini kita temukan revenue variance, ya. Sementara untuk perbedaan biaya aktual dengan flexible budget aktual,
dengan flexible budget dengan level produksi aktual, ini yang kita sebut dengan spending variance. Ya. Nah, untuk melakukan analisis varians tadi sudah disampaikan bahwa perusahaan punya rate tertentu, rate yang sudah di-set dari awal. Jadi tadi variable cost per unit diasumsikan sama dengan variable cost per unit kalau kita memakai static budget. Harga diasumsikan sama dengan kalau kita memakai harga yang sama dengan static budget. Nah, rate atau harga yang di set di awal inilah yang disebut dengan standard cost, ya, atau sering juga disebut sebagai norma, ya, normal, ya. Nah, inilah yang dijadikan sebagai dasar pengukuran kinerja, ya. Nah, standard cost, ya, kalau kita mau menilai ke variansnya bisa kita bedakan dalam dua hal. Yang pertama yang terkait dengan kuantitas, jadi ada standar kuantitas, misalnya untuk menghasilkan satu unit produk di set, ya, bahwa standarnya adalah 2 jam kerja langsung. Jadi harusnya secara normal satu unit bisa dihasilkan dengan 2 jam tenaga kerja langsung, atau satu unit bisa dihasilkan dengan 1 liter direct material, atau dengan 2 meter square 2 meter persegi direct material. Ini adalah standar kuantitasnya. Jadi kita melihat di sini standar quantity per unit, ya. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan harga, ya. Jadi ini adalah berapa harga yang harusnya dibayar untuk setiap unit produk. Misalnya satu produk bisa dihasilkan dengan 2 meter persegi papan. Nah, berapa harga per meter persegi papan? Ini sudah di-set, normalnya berapa, standarnya berapa, ya. Berapa upah setiap jam tenaga kerja langsung? Ini adalah standar harganya atau standar rate-nya, ya. Nah, terkait dengan dua hal ini, ya. Nah, kalau kita lihat ke analisis variance-nya, ya, standar, ya. Jadi kalau kita lihat sekarang kita membandingkan kondisi aktual, ya, jadi kondisi aktual kuantitas of input, ya, dengan actual price, ya. Jadi misalnya satu unit produk, ya, satu unit harus dihasilkan dengan katakanlah misalnya 2 meter persegi papan, ya. Itu adalah standarnya. Nah, ternyata per unitnya itu menghabiskan 1,8. Nah, yang dipakai kuantitasnya adalah 1,8 ini. Kalau misalnya pada saat itu kita menghasilkan 1000 unit produk, berarti jumlah papan yang dipakai secara aktual adalah 1,8 kali 1000 unit produk, berarti 1800 meter persegi. Ini adalah angka aktual, ya. Nah, berapa harga per meter persegi yang aktual benar-benar dibeli di pasar? Inilah yang kita masukkan sebagai actual price. Kemudian kita lihat lagi kelompok kedua adalah actual quantity of input. Jadi misalkan seperti tadi untuk contoh kita, untuk 1000 unit produk, actual quantity-nya adalah 1800. Jadi angka 1800 meter persegi yang kita pakai di sini. Dan standar, nah, harganya adalah harga yang di-set di awal. Jadi kalau tadi harga aktual, ya, itu adalah yang benar-benar dikeluarkan di pasar, bisa jadi harga aktual ini berbeda dengan harga yang sudah direncanakan oleh perusahaan, ya. Jadi yang di sini adalah dipakai standard price, jadi harga yang direncanakan, ya, atau yang dianggap yang sudah di-set dan dianggap normal oleh perusahaan. Nah, yang kelompok ketiga ini adalah standard quantity allowed for actual product output. Jadi ini adalah pemakaian material yang diizinkan untuk tingkat output aktual. Jadi kalau tadi output aktualnya katakanlah 1000 unit, standar kuantitinya tadi 2 meter persegi, berarti harusnya di sini kuantitasnya adalah 2 kali 1000, jadi 2000.
sementara aktualnya tadi adalah 1.800 meter persegi. Ya, nah untuk standar quantity untuk output aktual ini adalah 2000 kali 1000 ya, 2 meter persegi kali 1000, jadi 2000 ya. Standar price-nya adalah harga yang diset oleh perusahaan. Nah, kalau kita lihat sekarang terdapat perbedaan yang disebabkan oleh kuantitas ya. Kalau di sini adalah kuantitas aktual, sementara di kelompok sini adalah kuantitas yang standar ya. Kalau misalnya ada perbedaan, nah varians inilah yang disebut dengan efisiensi varians atau quantity variance. Kenapa? Karena varians ini disebabkan oleh perbedaan kuantitas, atau sering disebut efisiensi karena varians ini menilai efisiensi. Jadi kalau terdapat kondisi actual quantity lebih rendah daripada standard quantity, berarti terjadi penghematan. Ya, unit konsumsi material lebih kecil daripada yang di set dari awal ya, dari yang distandarkan oleh perusahaan, berarti terjadi efisiensi. Dan sebaliknya, kalau yang aktual ternyata lebih banyak, pemakaian aktual lebih banyak daripada standar, berarti terjadi inefisiensi karena kita memakai kuantitas lebih banyak. Ya, sementara kalau price variance adalah perbedaan ya dari pemakaian material yang disebabkan oleh harga materialnya yang berbeda. Ya, jadi untuk kuantitasnya dipakai kuantitas aktual, tapi dilihat kalau aktualnya harga aktual lebih tinggi daripada harga standar, berarti terjadi kondisi unfavorable karena kita membeli lebih mahal daripada yang direncanakan perusahaan. Berarti kondisinya price variance-nya adalah unfavorable. Ya. Nah, kedua ini kalau ditambahkan price variance dan quantity variance, inilah yang disebut dengan spending variance pada slide sebelumnya tadi di sini ya. Jadi yang disebabkan oleh quantity ini adalah quantity variance, yang disebabkan oleh perbedaan harga disebut dengan price variance ya. Nah, karena ini adalah terkait dengan biaya, maka kita sebut dengan spending variance ya. Mari kita lihat sekarang summary-nya dan contohnya ya. Misalkan flexible budgetnya adalah 10.000 unit ya, 10.000 unit yang diproduk dengan kondisi diharapkan pemakaian ya untuk menghasilkan setiap unit adalah 2 yard square ya. Kalau di Amerika Inggris biasanya menghitungnya dengan yard ya. Jadi 10.000 unit ya distandarkan memakai 2 yard square ya, 2 yard persegi material, di mana harga per yard itu distandarkan adalah $30 per yard square ya, hasilnya adalah 600. Nah, pada kondisi aktualnya ya, kuantitas yang digunakan ternyata lebih banyak. Jadi bukan 20.000 yard square tapi 22.200 yard square. Berarti terdapat pemakaian lebih banyak daripada standarnya. Standarnya adalah 20.000, sementara aktualnya kita memakai 22.200. Ya, dengan asumsi harganya sama ya dengan standar price-nya ya, dengan kondisi standar price yang sama, beban yang dikeluarkan atau biaya yang dikeluarkan untuk material adalah 666.000. Berarti terdapat perbedaan 66.000 yang disebabkan oleh pemakaian material yang lebih banyak, sehingga ini disebut efisiensi variance. Kalau dia unfavorable berarti perusahaan memproduksi dengan tidak efisien ya. Kemudian kita bandingkan dengan kondisi aktual keseluruhan. Jadi aktual pemakaian 22.000, tapi aktual pembelian harga ya
aktual harga beli itu ternyata lebih rendah. Jadi dari sisi pemakaian lebih banyak, tapi harga per yard square-nya lebih rendah. Ya, perusahaan mentargetkan menstandarkan $30 per yard square, ternyata aktualnya dibeli 28 yard square per meter. Ya, berarti harganya lebih murah daripada yang standar. Berarti di sini terdapat perbedaan sebesar 40.400 ya, yang disebabkan oleh price. Makanya tapi sifatnya favorable. Ya, jadi terdapat perbedaan secara keseluruhan ya 21.600 ya unfavorable. Jadi kalau kita hanya melihat flexible budget variance, kita bisa lihat secara total 21.600, tapi kita tidak tahu 21.600 ini disebabkan oleh apa. Nah, dengan melakukan analisis varians yang satu tingkat lebih detail, kita bisa melihat bahwa 21.600 ini ternyata disebabkan oleh adanya pemakaian material yang lebih banyak, tapi harga belinya lebih murah. Nah, dari angka sini saja, itu manajer sudah bisa melakukan koreksi apa masalah yang terjadi. Kalau kita lihat di sini, materialnya lebih banyak pemakaiannya. Secara kuantitas pemakaian lebih banyak, tapi harganya lebih murah. Dari sini saja sudah bisa disimpulkan, misalnya material yang dibeli kualitasnya tidak sebaik yang diharapkan, ya, sehingga atau tidak sebaik yang distandarkan oleh perusahaan, sehingga harganya lebih murah. Ya, jadi harganya lebih murah, tapi pemakaian menjadi lebih banyak. Misalnya banyak barang material yang scrap misalnya, ya, banyak bagian-bagian yang tidak bisa dipakai sehingga harus terbuang, ya, sehingga total pemakaiannya menjadi lebih banyak. Dan dari sini ini sudah bisa dilakukan analisis. Nah, manajer sudah bisa mengambil tindakan apakah harus mengganti supplier, ya, atau dilihat apa penyebabnya, apakah pembelian yang asal mendapatkan harga lebih murah tapi tidak cek kualitas, katakanlah, ya. Jadi ini sudah bisa dilakukan sebagai dasar analisis untuk melakukan tindak koreksi, ya. Nah, untuk labor juga demikian, ya, katakanlah dari per unit, ya, dari 10.000 unit ini per unit diperlukan 0,8 jam kerja, ya, dengan upah $20 per jam. Sementara pada kondisi aktualnya jam kerjanya lebih sedikit, artinya lebih efisien secara jam kerja atau lebih produktif, sehingga terdapat kondisi di sini ya, terdapat di sini harusnya jam kerjanya adalah 8.000, ya, 0,8 kali 10.000, sementara aktualnya ini adalah 9.000. Berarti jam kerjanya lebih panjang dari yang distandarkan. Berarti di sini terdapat inefisiensi, ya. Harusnya hanya membutuhkan 8.000 jam kerja, ternyata aktualnya dipakai 9.000 jam kerja, ya. Nah, kemudian dilihat lagi dari sisi rate. Jadi jam kerja aktual, ya, 9.000, kemudian kita bandingkan rate gajinya 22, sementara yang disandarkan hanya 20. Berarti terjadi lagi kondisi di mana rate atau tingkat gaji lebih mahal dari yang distandarkan. Terdapat lagi kondisi unfavorable untuk harga, ya, atau rate, ya, atau rate varian. Jadi untuk sisi tenaga kerja langsung terdapat kondisi unfavorable dari sisi efisiensi atau produktivitas dilihat dari jam kerja, dan terdapat juga kondisi unfavorable dari kondisi tingkat upah, ya. Sudah kerjanya tidak seproduktif yang distandarkan, bayarnya juga lebih mahal, ya, sehingga terdapat di sini kondisi unfavorable untuk flexible budget variance, ya. Nah,
Sekarang kita lihat untuk overhead. Ya, overhead ada yang variabel, ada yang fix. Kita lihat dulu variable manufacturing overhead. Ya, nah sama dengan direct material dan direct labor, kita membandingkan standard hours dengan standard rate, ya, dengan actual hours dan standard rate, ya, kemudian dibandingkan juga dengan actual hours pada standard rate. Ya, ini untuk contoh yang berbeda, ya. Jadi di sini standard hoursnya 2.400 dengan harga 4 per hour, $4 per jam, ya. Sementara aktualnya itu dipakai 2.500 jam kerja dengan $4 per jam. Ya, berarti di sini terjadi unfavorable, ya, unfavorable untuk efisiensi variance karena kuantitas yang dipakai lebih banyak daripada kuantitas yang distandarkan. Dari sisi rate variance, ya, juga terlihat bahwa rate-nya lebih tinggi daripada rate standar. Jadi rate aktual lebih tinggi daripada rate standar sehingga terdapat di sini unfavorable rate variance. Ya, jadi ini kondisinya sama untuk variable manufacturing overhead dan direct labor dan direct material. Nah, mari kita lihat sekarang untuk fixed overhead budget variance, ya. Ya, untuk actual fixed overhead ini angka aktual, ya, angka aktual, jadi tidak perlu rumus tertentu, kita tinggal lihat di ledger berapa biaya overhead yang sudah dikeluarkan, gitu ya. Dibandingkan dengan budgeted fixed overhead. Budgeted fixed overhead adalah overhead, ya, yang distandarkan apabila kita memproduksi pada tingkat output aktual. Ya, jadi kalau katakanlah misalnya dasarnya adalah jam kerja. Jadi jam kerja aktual dikalikan dengan rate-nya overhead yang fixed, ya. Kemudian kita lihat juga ada fixed overhead applied. Fixed overhead applied adalah kita melihat fixed overhead, ya, pada dengan standard hours yang diizinkan. Ya, jadi dipakai rate standar dikalikan dengan hour standar, ya, standar jam kerja, ya, jam kerja yang sudah distandarkan oleh perusahaan. Ya, bagaimana kita menghitung fixed overhead rate ini atau determine fixed overhead rate ini? Kita melihat kalau kita melihat kalau pada pertemuan sebelumnya kita tahu adalah rate overhead secara total. Nah, kita harus memisahkan. Katakanlah rate overhead totalnya misalnya Rp1.000 per tenaga kerja langsung, gitu. Ya, jam kerja langsung misalnya. Nah, kita harus memisahkan mana dari Rp1.000 ini yang komponen variabel, mana yang komponen fix. Nah, komponen fix inilah yang kita pakai sebagai nilai predetermined fixed overhead rate. Ya, prinsipnya sama dengan kondisi dengan variabel yang sebelumnya, ya. Nah, kita menyebutnya di sini adalah volume variance. Jadi hanya istilahnya yang sedikit berbeda. Kenapa kita buat sebagai volume variance, ya? Ini karena disebabkan oleh adanya perbedaan volume, ya, yang menyebabkan perbedaannya ditrigger oleh volume. Sementara perbedaan disebabkan oleh pemakaian rate, ya. Ini kita asumsi, kita istilahkan dengan budget variance. Nah, bagaimana membuat jurnalnya, ya? Jurnalnya mari kita lihat sama-sama, ya. Pada saat pembelian material, ya, kita sudah bisa langsung menjurnal adanya variance. Nah, yang ada di sini adalah price variance karena ini belum dipakai, ya, jadi baru pembelian. Nah, sudah bisa kita lihat misalnya pembeliannya tadi harganya ditetapkan $20. Ternyata dibeli dengan harga $22, ya, atau harganya 1.000
per meter persegi ya, atau 1000 per liter. Ternyata dibelinya 22.500 per liter katakanlah. Nah, berarti 500 adalah variance. Nah, pada saat membeli kita sudah harus langsung menjurnal price variance. Ya. Kalau dalam hal ini berarti di sini nilai variance-nya ya jurnal ini menunjukkan adalah kondisi yang favorable. Jadi yang aktualnya adalah dibeli sebesar accounts payable di sini ya, sejumlah yang dicatat pada accounts payable di sini. Nah, yang distandarkan adalah pada angka ini. Ya, berarti dalam hal ini harga belinya lebih rendah daripada yang distandarkan. Jadi terdapat variance yang favorable. Jadi kalau di bagian kredit variannya berarti favorable. Demikian juga dengan material untuk penggunaan, ini dicatat pada saat kita menggunakan material tadi ya. Nah, pada saat menggunakan material kita sudah bisa langsung juga mengukur atau menghitung berapa terjadinya quantity variance ya. Kalau kondisi favorable berarti kondisi variannya adalah di bagian kredit ya. Nah, demikian juga untuk direct labor ya. Dalam hal ini kalau kita lihat labor rate variance-nya itu debit dan labor efficiency variance-nya juga debit, berarti terdapat kondisi unfavorable baik untuk labor rate maupun labor efficiency variance ya, sesuai dengan contoh kita tadi sebelumnya. Jadi di sini terjadi kondisi unfavorable. Ya. Nah, demikian kita sudah melihat tadi bagaimana variance kita hitung dan bagaimana penyebabnya. Karena itu kita bisa kemudian memanfaatkan hasil analisis variance tadi dalam melakukan correction action. Jadi kalau misalnya kita harus melakukan tindakan korektif ya, itu sudah bisa diambil. Jadi dengan adanya price dan efisiensi variance ini bisa memberikan feedback correction action kita seperti apa. Kemudian standar yang digunakan itu juga bisa kita gunakan sebagai kontrol atas biaya dan sebagai panduan bagi manajer untuk melihat apa sih penyebab terjadi efisiensinya, inefisiensi misalnya, atau apa penyebab terjadi pembelian lebih mahal dari yang seharusnya ya, sehingga kita bisa melihat apakah suppliernya harus diganti atau kita membuat negosiasi baru dengan supplier atau kita meminta supplier memberikan kualitas yang lebih baik dan seterusnya ya. Jadi dengan melakukan analisis tersebut kemudian kita bisa mengimplementasikan keputusan tadi juga dengan lebih baik ya, sehingga dengan adanya analisis variance ini kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan untuk melakukan peningkatan di masa yang akan datang ya. Ini adalah buku yang saya gunakan sebagai dasar untuk menyampaikan materi ini ya. Anda juga bisa menggunakan buku-buku yang lain ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Terima kasih, semoga Anda sukses dan semangat terus dalam belajar ya. Mudah-mudahan berjumpa lagi dengan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.